Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan saya Ibnu Kaab dari MI Negeri 5 Sukoharjo. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, sekali lagi mari kita beri semangat diri kita dengan membaca doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya bilang bahwa doa itu adalah sebagai penyemangat kita? Karena dengan doa itulah kita akan kita akan menyambungkan diri kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertekad bahwa kita akan belajar sehingga akan timbul motivasi dalam diri kita, sehingga kita bisa serius dalam belajar, yang tentunya dalam pembelajaran lainnya. Oke anak-anakku, kita dengungkan agar lebih semangat. Kita dengungkan selamat pagi ya. Selamat pagi. Ya, silahkan kalian ucapkan dengan semangat ya, 2 kali atau 3 kali kalimat itu. Nah, kalau udah betul-betul semangat, mari kita lanjutkan. Pada hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu masih dalam subtema kedua dari tema 1 di kelas 3 ini, yaitu masih dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah tahu bahwa manusia sebagai makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah tumbuh dan berkembang, yang semuanya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, kita lihat ini dulu ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi ini yang di sebelah kiri adalah apa yang akan kita lakukan, sedangkan tujuannya adalah apa yang dicapai, apa yang hendak kita capai adalah ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sikapnya adalah sesuai nanti ya, ada bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada ada rajin berdoa dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada pengetahuan, kita bisa mengetahui pengaruh makanan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita juga bisa mengetahui jumlahan dengan teknik menyimpan. Kemudian keterampilan, kita bisa menari dengan melakukan gerakan kuat dan gerakan lemah pada tangan ya. Oke, kita mulai saja. Bisa kalian lihat di sini ada pertanyaan ya. Dulu kita sudah mempraktekkan antara gerakan mendorong dengan gerakan memegang kapas ya, yang seperti itu tadi. Mendorong meja dan memegang kapas seperti itu. Nah, itu juga kemarin juga kita sudah mengenal tentang gerakan-gerakan pada tari ya, yang tangan kanan, tangan kiri itu. Lah, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan nyanyian gerakan tersebut dengan bernyanyi lagu tepuk tangan. Ya, ini ya bisa kalian lihat itu ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan, seperti itu. Lah, ini agar lebih lebih bersemangat, kita lihat video ini, nanti kalian praktekkannya. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan, acung ke depan diletikan, ayo tepuk tangan. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Ya, menyenangkan ya. Di situ kalian bisa lihat bahwa gerakan-gerakan mana yang kuat dan gerakan-gerakan mana yang lemah ya. Jadi ada gerakan-gerakan yang disertai tenaga yang kuat sehingga menghasilkan gerakan yang kuat, dan ada gerakan-gerakan yang tidak disertai tenaga yang kuat sehingga menghasilkan gerakan yang lemah seperti memegang kapas tadi. Itu silahkan kalian
eh, tirukan di rumah, baik itu sendiri atau dengan teman sebaya kalian ya, atau dengan siapapun di rumah. Yang jelas pada prinsipnya dalam melakukan gerakan-gerakan itu yang bisa menjadi dasar-dasar tari ya, itu kalian bisa mengerti bahwa tari itu juga ada gerakan kuat dan ada gerakan lemah seperti itu. Otomatis dengan melakukan nyanyian tadi, tepukan tadi, kalian juga sudah sedikit mengenal tentang dasar-dasar dalam seni tari seperti itu ya. Kita lanjutkan saja. Oke, di sini ada pertanyaan, bisakah kalian membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Lain, tapi ini nggak bisa kita lakukan ya. Jadi untuk yang ini kita lewati saja. Yang jelas pada dasarnya, pada prinsipnya, jadi sebuah gerakan yang kuat itu adalah gerakan yang disertai tenaga yang seperti mendorong seperti itu. Jadi ada seakan-akan ada bebannya. Sedangkan yang lemah itu ya yang tidak bertenaga, kira-kira seperti memegang kapas kemarin itu ya. Jadi kira-kira pada garis besarnya seperti itu. Oke, kita lanjutin saja. Ya, di sini yang perlu diketahui lagi bahwasanya kemampuan kita dalam bergerak, baik itu melakukan gerakan yang kuat ataupun yang lemah, itu sekali lagi dipengaruhi oleh kesehatan kita. Lah, kesehatan kita itu juga dipengaruhi oleh pola olahraga dan pola makan. Nah, di sini coba apa yang bisa kalian pikirkan dari gambar-gambar ini? Iya, betul. Di sini adalah makanan-makanan yang bisa mendukung kita untuk mencapai makanan yang sehat. Di situ ada karbohidrat, ada daging, ada sayur, ada buah, dan ada susu yang biasa kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat itu karbohidrat, daging, sayur, buah, dan 5 sempurna yang ditambahkan dengan susu, baik itu susu sapi, susu kambing atau lainnya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan saja. Ya, pada dasarnya setiap makanan itu adalah hal yang penting untuk kesehatan kita. Maka kenapa? Karena makanan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Jadi ada 2 unsur tadi ya, bergizi dan menyehatkan seperti itu. Kalau makanan itu menyehatkan dan bergizi, itulah makanan yang akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, di sini ada contoh-contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ada makanan pokok yang mengandung karbohidrat ya, ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu. Kemudian lauk pauk di sini ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran di sini ada kangkung, bayam, wortel, buncis. Buah-buahan di sini ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Ya, kalau di kita yang murah-murah saja ya, kayak jambu itu biasanya di rumah kita masing-masing punya, pisang juga punya. Kalau untuk anggur, apel, dan lain-lain karena sulit untuk mendapatkan, ya nggak usah saja ya. Itu sekali-kali saja kalau kita pas kemana, pas main, pas jalan-jalan, terus orang tua kita punya uang, itu boleh beli seperti itu. Kalau tidak ada, cukup dengan jambu, pisang, ada di sekitar kita saja ya. Yang itu tentunya akan bermanfaat untuk kesehatan kita. Kemudian juga susu. Ini juga kalau orang tua kita bisa membelikan atau bisa memberikannya pada kita. Kalau tidak ada, kita tidak usah memaksa ya. Oh ya, kita lanjutkan saja. Ya anak-anakku, jadi makanan-makanan tersebut itu mengandung gizi. Tadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air ya. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok, nasi, kentang, dan lain-lain itu. Kemudian kalau protein ada 2 jenis ya, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yang ada pada hewan, sedangkan protein nabati itu protein yang ada pada tumbuh-tumbuhan, baik itu sayuran atau buah-buahan seperti itu. Protein hewani ada pada
ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan yang protein nabati ada dari tempe, tahu, seperti itu ya. Jadi ini dari tumbuhannya seperti. Sedangkan vitamin bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, semua itu harus kita konsumsi sebagai cara kita menjaga pola makan agar membuat badan kita sehat. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, di sini setelah kalian mengetahui tadi ya apa saja makanan-makanan yang baik, di sini akan kalian lihat ada 6 gambar yang kalian nanti diminta untuk memberikan tanda centang jika itu makanan baik dan memberikan tanda silang jika makanan itu tidak baik. Tidak baik itu maksudnya tidak menyehatkan dan tidak bergizi seperti itu ya. Jadi suatu makanan yang bergizi dan menyehatkan itu makanan yang baik. Nah di sini kita ulas yang pertama ini, nanti tugas kalian yang halaman kedua ya. Jadi 3 soal ini kita ulas. Yang pertama, sayur-sayuran. Ini jelas makanan yang baik. Kenapa makanan yang baik? Karena di sini mengandung banyak sekali gizi dan menyehatkan seperti itu. Ada apel, ada vitamin ya, ada mineral juga, terus ada di situ ya vitamin ya, di sini buah-buahan ya. Terus gambar yang kedua permen itu ya, permen otomatis kita silang ya. Kenapa? Karena tidak mengandung gizi dan tidak menyehatkan. Ini juga es krim juga sama, kita silang ya. Kenapa kita silang? Karena tidak bergizi dan tidak menyehatkan seperti itu. Nah ini tugas yang pertama kalian. Kalian pilih salah satu dari 3 gambar ini. Sebentar, jangan salah satu. Kalian pilih dua gambar. Boleh coklat, boleh susu, boleh ikan. Jadi boleh coklat sama susu atau coklat sama ikan atau seterusnya seperti itu. Yang penting 2 dari 3 gambar ini kalian sebutkan apakah itu makanan yang baik, apakah dicentang atau disilang seperti itu ya. Kemudian berikan alasannya. Ini ditulis di buku tugas kalian. Ini tugas yang pertama. Oke, selanjutnya. Ya, buah-buahan tadi sebagai yang saya sampaikan itu banyak kita temui di pasar dan di penjual buah di sekitar kita. Meskipun kalau melihat ekonomi kita yang kadang sulit untuk orang tua kita yang sering kesulitan untuk membeli buah di pasar dan lain sebagainya, maka kita cukup dengan buah di sekitar rumah kita saja yang ada ya. Nah, banyak sekali petani yang melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan agar hasilnya banyak sehingga cukup untuk untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas yang seringkali tidak punya kebun buah di rumahnya. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan ini, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen, yang tentunya itu mencukupi ya, kebutuhan kita. Yang di rumah nggak ada buah itu bisa beli kalau mampu ya. Nah, kegiatan salah satunya adalah melalui kegiatan mencangkok. Ada yang belum tahu mencangkok? Ya, pada pertemuan nanti, pada pertemuan ke depan kita akan mencoba ya mencangkok. Saya akan menjelaskan detailnya, terus kalian nanti membuat sendiri. Ya, melalui kegiatan mencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Wow, banyak sekali ya. Ada 3.400 buah dalam sekali panen. Ya. Bayangkan jika suatu perkebunan itu dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Lah, jika punya 2 kebun seperti itu. Otomatis jika kita punya 2 kebun, maka untuk mengetahui jumlah keseluruhan hasil panennya berarti 3.400 ditambah 3.400
Ya, di sini ada 3.400 ditambah 3.400. Masih ingat cara menghitung penjumlahan? Ya, kita lihat di sini. Ya, 3.400 ditambah 3.400. Otomatis yang pertama adalah kita jumlahkan 0 ditambah 0 ya, dari kanan ya. Ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini ya. Otomatis yang pertama adalah 0 ditambah 0. Otomatis hasilnya 0. Kemudian yang kedua adalah 0 ditambah 0 lagi. Hasilnya 0, 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Terus 3 ditambah 3 hasilnya 6. Otomatis 3.400 ditambah 3.400 hasilnya adalah 6.800. Gampang ya. Nanti kalian bisa mencoba dengan banyak angka yang berbeda di rumah. Oke. Nah, di sini ada dua soal nanti ya. Ada dua soal ya, ini yang soal yang pertama kita akan selesaikan, nanti yang soal yang B itu yang tugas kalian yang kedua ya. Oke, kita ke soal sini. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu, sedangkan keranjang yang kedua berisi 1.850 buah jambu. Pertanyaannya adalah berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Otomatis jika kita ingin mengetahui jumlah jambu dari kedua keranjang tersebut, maka kita menjumlahkan masing-masing keranjang itu. 1.750 ditambah 1.850. Otomatis yang kalau kita buat seperti ini ya, 1.750 tambah 1.850 seperti itu. Otomatis yang pertama adalah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Nah, ini nanti menyimpan ya, 5 tambah 5. Ada yang tahu 5 tambah 5? Ya, 5 tambah 5 adalah 10. Otomatis yang kita tulis adalah 0 seperti itu. Satunya kita simpan di atas sini ya. Kemudian 10 ya, satunya kita simpan, 0-nya kita tulis seperti itu. Kemudian 7 tambah 8. 7 tambah 8 hasilnya adalah tambah 1 ya, otomatis ya. 1 tambah 7 tambah 8 hasilnya ada 16. 16 6-nya kita tulis, satunya kita simpan di atas. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 otomatis hasilnya 3. Lah berarti jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut adalah 3.600 buah. Lah nanti soal yang kedua ini kalian selesaikan di rumah untuk dikerjakan di buku tugas kalian ya. Ada Pak Komar yang ingin menjual buah semangka. Ya, semangka yang pertama, truk yang pertama 1.200, truk yang kedua 1.800. Berapakah jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nanti tinggal dijumlahkan seperti tadi, kemudian ditulis seperti itu ya di buku tugas kalian. Oke anak-anakku, mungkin sudah selesai ya pertemuan kita pada pembelajaran ketiga ini. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat untuk belajar di rumah, meskipun dengan belajar dengan orang tua kalian, dengan kakak-kakak kalian dan lain sebagainya. Dan video ini hanya sebagai alat bantu kalian dalam mempelajari apa yang ada di buku yang sudah kalian punyai ya. Nanti sekali lagi untuk tugas mohon diselesaikan sendiri, jangan dibantu orang tua atau lainnya. Orang tua cukup memantau kalian, yang mengerjakan, yang menulis adalah kalian. Sekali lagi yang belajar adalah kalian, bukan orang tua kalian. Maju atau tidaknya kalian yang menentukan. Nanti kalau dibantu orang tua terus kalian nggak bisa maju, kalian nggak bisa pintar. Yang pintar malah orang tua kalian, seperti itu ya. Sedangkan yang punya kepentingan untuk pintar, untuk belajar itu adalah kalian. Bisa dimengerti ya. Sekali lagi belajar mandiri, kerjakan, dan minta bimbingan orang tua. Minta bimbingan, bukan minta diselesaikan, seperti itu. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.